Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kirami wa ila hadratin Musyarif Bazal Kitab Syekh Abdurrahman Al-Kalantani wa ila hadratin Syekhi wa Mu'alimi Guru Zaini Abdul Ghani, Guru Umar Al-Hafiz, Profesor Dr. Ali Jum'ah, Husain Abdul Ghani, Haji Mustad wa Mu'alimin Ashabil Jazadi radhiyallahu lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima wal hadim lima sabaq. Nasrul hakim wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri wa miqdaril azim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma qala musannif rahim wa nafa'na wa bi'ul bidar amin. Wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu bitalabil ilmi ridallahi ta'ala wa darul akhirati wa izalatil jahli an nafsi wa an sairil juhali wa ahya adini wa baqa al-islami wa syukru ala nikmatil akli wa syatil badan. Syukur kita haturkan ke Allah Ta'ala, salawat dan salam pun kita haturkan ke junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan pelajaran yang luar, halaman 138. Ini Abah pakai streaming karena ada acara pengajian Isra Mi'raj di Sungkai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nahara sa'ilan naharathu al malaikatu yaumal qiyamati. Jadi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man nahara sa'ilan naharathu al malaikatu yaumal qiyamati. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa cerkah akan orang meminta, mencegah ini, mencerca. Jadi naharanu maknanya mencerca dalam kamus, memaki. Di ujar Kanjeng Nabi, sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa cerkah atau mencercah, memaki akan orang yang meminta, niscaya mencercahkan akan dia orang oleh malaikat pada hari kiamat kelak. Jadi ujar Nabi, kalau kita itu ada peminta-peminta, kalau enggak memberi jangan mencaci maki. Nah, kata Nabi, barang siapa orang yang mencaci maki orang yang meminta-minta kepada kita, maka kelak di hari kiamat malaikat akan mencaci maki kita. Ini masukan yang berharga ini. Jangan mencaci maki orang yang meminta-minta. Kalau enggak punya, diam atau senyum atau ampun maaf gitu. Ini hadis. Maka seyogyanya bahwa ditolakkan dia peminta-peminta itu akan sebagai tolak yang baik dan lemah lembut. Jadi kalau kita enggak memberi, dianjurkan menolak dengan lemah lembut. Mohon maaf, tidak punya atau belum bisa, lalui aja. Ya, kalau lemah lembut nggak ada masalah, tapi kalau mencaci maki masih muda kok minta-minta orang begawe, nah nanti hari kiamat kita akan dicerca atau dicaci maki juga oleh malaikat. Alhamdulillah. Dan lagi berarti sabda Nabi, tiap-tiap sendi daripada manusia, dari manusia itu atasnya sedekah. Tiap-tiap hari itu sendi itu harus disodakoi. Yang naik matahari dan
menyamakan antara dua orang dengan diadilkan antara keduanya sedekah, dan menolakkan seorang naik atas akan kendaraannya sedekah, dan menolong mengangkatkan mata benda ke atas kendaraannya orang itu sedekah juga, dan menurunkan dia mata benda sedekah juga, dan perkataan yang baik sedekah juga, dan tiap-tiap langkah yang ia orang melangkah kepada sembahyang sedekah juga ngarannya, dan membuangkan yang luta-luta itu yang menyakiti. Nah, yang luta-luta yang menyakiti daripada jalan itu juga sedekah. Jadi ruas tubuh manusia itu seperti ini. 1, ini ada 3, 1, 2, 3, 6, 4, 5, 6, tangan ini berapa banyak. Ini harus ada sedekahnya. Sedekah harus ada sedekahnya dari semua ruas tubuh manusia. Adapun sedekahnya ruas tubuh manusia itu, beliau mengatakan, tiap-tiap sendi daripada manusia itu atasnya sendi sedekah. Sendi dan ruas sendi-sendi. Nah, tiap-tiap hari yang naik matahari, maksudnya gini, ketika matahari itu naik, kira-kira ya isyraq lah, isyraq. Jam 7 itu, atau jam 6 ke jam 7 kan naik matahari. Itu dianjurkan sendi kita itu untuk sedekah. Nah, di setiap hari ketika matahari itu naik, kira-kira jam 6 sampai jam 7 itu, sendi-sendi tubuh kita dianjurkan untuk sedekah. Apa sedekahnya itu, kata beliau pengarang kitab? Dan menyamakan antara, menyamakan antara dua orang dengan diadilkan antara keduanya sedekah. Artinya gini, ada dua orang bertengkar, kemudian kita merukunkan dengan adil. Pamannya bertengkar masalah tanah. Hari itu kita jadi penengah, dan kemudian dengan kebijakan kita bagilah tanah itu sesuai dengan syariah, sehingga keduanya menerima. Nah, perbuatan demikian itu sedekah, bagian dari sendi tubuh manusia mulai terbit matahari. Kemudian dan menolongkan seorang naik atas kendaraannya itu sedekah juga. Jadi kalau ada orang naik kendaraan nggak bisa, mungkin karena dia kakinya sakit dan sebagainya, kita menolong menaikkan dia ke kendaraannya, itu sedekah juga. Dan menolong mengangkatkan mata benda ke atas kendaraannya, itu sedekah juga. Ada orang punya beras, mau ngangkat di kendaraan sepeda motornya nggak bisa, kita bantu, sedekah juga. Sedekah sendi maksudnya itu. Dan menurunkan dia benda, itu sedekah. Atau orang bawa beras, mau menurunkan nggak bisa, kita bantu, itu sedekah juga. Dan perkataan yang baik sedekah juga. Minimal kita ngomong-ngomong pada pagi itu, matahari naik dengan perkataan yang baik, yang menyenangkan orang mendengarkan, sedekah. Apalagi ngaji, ceramah, masya Allah, sedekah. Dan tiap-tiap langkah yang ia langkah kepada sembahyang sedekah. Kita dari rumah kita, dari asrama ke masjid pagi-pagi isyraq itu sedekah langkah. Nah, dan membuangkan yang luta-luta yang menyakitkan daripada jalan sedekah. Contoh, ada duri, ada batu di jalan, kamu bersihkan atau kamu hilangkan, itu sedekah juga. Itu maksudnya dianjurkan tiap pagi. Atau ada orang mogok sudah motornya mobil, kamu ikut mendorong, sedekah juga. Sedekah sendi itu dianjurkan. Dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang mana muslim memberi pakai akan muslim satu baju atas bertelanjangnya si muslim, niscaya dipakaikan dia muslim yang memberi baju tadi oleh Allah Ta'ala daripada pakaian yang hijau daripada surganya Allah.
Maksudnya kalau pagi-pagi atau hari itu kita memberi pakaian orang yang tidak punya pakaian. Hati telanjang ini sampai kelihatan auratnya. Ada orang tidak punya pakaian sehingga auratnya itu kelihatan. Kemudian kita memberi pakaian yang layak. Syukur-syukur baru, kalau enggak yang layak. Maka Allah berjanji di sini dalam hadis ini, keterangan ini, sabda Nabi, maka orang besok akan dipakaikan pakaian hijau dari surganya Allah. Masya Allah. Dan barang mana muslim memberi makan akan muslim atas laparnya, niscaya memberi makan akan dia Allah Ta'ala daripada buah-buahan surga. Pagi itu maka ada ulama yang sholat subuh, habis sholat subuh ngaji makanan. Kan lapar semua itu pagi kalau nggak puasa. Nah, barang siapa memberi makan pada pagi itu, maka Allah akan, kata Nabi dalam hadisnya, memberi makanan dari buah-buahan surga. Ini bagus benar nih. Semoga sugih seberataan kawak memberi makan. Dan barang mana muslim memberi minuman akan muslim atas dahaganya pada waktu makan tadi, maka memberi minuman akan dia muslim oleh Allah Ta'ala daripada rahikun makhtumun. Rahikun makhtumun, yakni air yang sejuk yang dimatrikan atau siapkan dia. Artinya apa? Kalau kita beri minum pada pagi itu jelasnya makan mesti minum. Satu set, pengajian sedekah. Beri makan minum sedekah. Kalau beri makan, Allah beri makanan di surga. Kalau minuman, Allah beri minuman rahikun makhtumun. Nah, matrikan dia. Minumannya sejuk yang dalam segel. Nah, apalagi memberi pakaian atau menghadiahi, beri hadiah, mengaji, beri makan minum, Masya Allah. Dapat pakaian hijau dari surga, makan minum dari surga, buah-buahan dari surga. Ada satu hikayat cerita. Kata Abdullah ibnul Mubarak. Siapa namanya? Kata Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala. Nah, beliau itu tulak haji. Haji aku pada 1 tahun. Maka melihat aku akan Nabi Muhammad SAW di dalam tidur. Artinya beliau tulak haji. Sampai di Mekah beliau tertidur. Bermimpi Nabi gitu maksudnya. Jadi beliau Abdullah ibnu Mubarak ini tidur pada waktu hari haji, sidin tulak haji, bermimpi ketemu Nabi. Maka sabdanya Nabi dalam mimpi tadi, apabila kembali engkau kepada Baghdad, Baghdad itu Irak, ibu kota Irak. Maka sabda Nabi, apabila kembali engkau kepada Baghdad, sampaikan olehmu akan salamku, salam aku Nabi kepada Bahram Al-Majusi. Allah. Bahram ini nama orang. Al-Majusi penyembah api. Orang yang penyembah api namanya Majusi. Kenapa seorang Majusi dapat salam dari Nabi? Bahram ini dapat salam dari Nabi. Apa keistimewaannya Bahram? Kita lihat coba. Yang dimimpi orang wali, Ibnu Mubarak ini wali besar di zamannya. Nah, dan kata olehmu, katanya Nabi, nanti salamku sampaikan kepada Bahram al-Majusi dan katakan kepada dia, kata olehmu baginya si Bahran, bahwasanya Allah Ta'ala ridho daripada engkau. Masya Allah. Allah, Nabi memberi informasi, Allah ridho senang sama Bahran Al-Majusi penyembah api. Padahal apa gerangan ini penyebabnya? Maka tatkala kembali aku Ibnu Mubarak tadi, pergilah aku kepadanya, yaitu Bahram Al-Majusi. Setelah kembali dari Mekah ke Baghdad, beliau langsung penasaran, tanpa ke rumahnya langsung menuju Bahram Al-Majusi. Maka aku Al-Mubarak berkata baginya Bahram,
adakah engkau kebajikan pada Allah Ta'ala? Nah, jadi ketemu Bahram, ditarik, ketemu, setelah ketemu, hei Bahram, aku bertanya sama kamu, selama ini apa perbuatan kebaikan yang kamu lakukan? Kata Ibnu Mubarak sama Bahram. Maka kata Bahram, aku kawinkan anakku dengan anakku perempuan. Wah, ini nggak boleh, ini bukan perbuatan baik. Kalau pendapatku sih, kan saya sugih, supaya hartaku tidak ke lain, anak lakiku sama anak perempuanku kawinkan, kan hartanya tetap ke anakku semua, gitu kata dia. Wah, ini salah, bukan kebaikan nih. Dan aku berbuat walimah. Walimah itu yaitu perkawinan, pernikahan, rame-rame lah. Jadi anak kandungnya adik kakak dikawinkan, ngadakan walimahan. Maka aku kata, maksudnya akunya Ibnu Mubarak, dia kata, wah ini nggak kebaikan, katanya Ibnu Mubarak. Kata aku, Ibnu Mubarak, haram itu. Lain kebaikan itu malah haram, nggak boleh itu. Ya agama saya haram itu. Nah, berarti bukan kebaikan itu ya? Tidak. Yang lainnya, maka kataku, adakah engkau berbuat yang lain daripada itu? Berpikir Bahram tadi, adakah yang lainnya perbuatan baik selain itu? Maka katanya Bahram, aku berkahwin dengan anakku sendiri. Wah, longor lagi nih. Jadi ada ya Residen. Apa? Anakku kawin sendiri. Karena hartaku supaya nggak hilang. Wah, ini malah parah ini. Dan aku perbuat walimah juga. Aku kawin sama anakku dan aku rame-rame aja walimahan. Maka kataku juga haram juga ini. Dua ini haram juga ini. Kemudian, adakah engkau berbuat yang lain daripada itu? Ada perbuatan baik kamu yang lain daripada itu? Pada mengawinkan anaknya dua jadi suami istri, sama anaknya dikawin, adakah yang lain itu menurut kamu perbuatan baik? Nah, maka kata Bahram Majusina ini, datang akan daku seorang perempuan yang muslimah, orang Islam. Ada orang perempuan orang Islam datang ke Sidin, ke beliau, yakni daripada jirannya, tetangganya. Jadi tangganya Bahram, seorang muslimah, seorang Islam perempuan datang kepada Bahram. Maka memasang ia akan pelitanya Bahram daripada pelitaku. Maka tatkala sampai ia kepada pintu, dipadamkannya akan dia. Jadi gini ceritanya, maksudnya ini di kitab lain ada, sudah baca, ada seorang perempuan itu miskin ya, seorang perempuan miskin, dia nggak ada listrik, nggak ada senter, pakai oncor lah, yang diberi minyak, kemudian kalau habis digulingkan itu. Kemudian dia dari rumahnya, oncornya Bahram kan di rumahnya nyala terus, dia ambil apinya, dia menuju ke Bahram, sudah sampai ke pintu dimatiin, nggak jadi. Maka datang pasang ia orang pada pelitaku, maka dipadamkannya pada pintu. Demikianlah pada kali yang ketiga. Maksudnya gini, dia dari rumahnya ngambil oncor tadi, obor atau oncor tadi, sampai di rumah ngambil apinya dari apinya si Bahram, kemudian sampai depan pintunya, rupanya pagarnya jauh. Masuk karena sugih orang, masuk di rumahnya, sampai di depan pintunya dimatiin, nggak jadi, kembali lagi ke rumahnya, kemudian kembali lagi ke Bahram, itu juga ngambil api sampai ke depan pintunya dimatiin lagi. Saya lihat, saya intip sampai 3 kali itu. Nah, dan pada kali yang ketiga, ya keempat, nah kali yang keempat ya, ketika sudah bolak-balik, pada kali yang keempat dipasangnya si obor tadi, dan pergi ia, maka aku ikut akan dia. Nah, jadi
dia nggak jadi dodok di rumahku. Kemudian saya penasaran, keempat kalinya dia ngambil api, nggak ke rumahku, tapi dia terus berjalan menjauhi rumahku. Sehingga saya penasaran, saya ikuti belakangnya, kemana orang ini, ada apa? Ya sambil curiga, mungkin mau apa-apa. Kemudian hingga kepada tempatnya si perempuan itu muslimat. Nah kemudian barangkali ia datang mengintai-ngintai. Ya, curiga juga Bahron. Ini orang ada apa ini? Mau apa ini? Mengintai-ngintai rumahku nih. Ya ikuti. Maka aku dengan segala anaknya. Maka aku dengan segala anak-anaknya si muslimat berkata, mereka itu telah memberi mudarat akan kami oleh lapar. Maka kata perempuan itu, malu aku daripada Allah Ta'ala bahwa aku meminta daripada makhluk, kata Bahram. Nah ini maksudnya gini, perempuan tadi setelah diikuti masuk rumahnya, ternyata anaknya banyak di situ. Kemudian, mak, mana mak nasinya? Hai anakku, aku malu dengan Allah, minta kepada makhluknya Allah. Apalagi yang mau ku minta adalah orang yang non muslim, Bahram Majusi. Malu aku nak, malu nak. Nah itu kata beliau. Nah kemudian maka kembali aku dan aku ambil akan makanan dan aku bawa kepada mereka itu muslimat dan anak-anaknya. Mendengar itu hatinya Bahram tersentuh. Kemudian tanpa sepengetahuan, karena dia mengintip, ngomong sama anaknya, Bahram pulang bawa makanan dan diberikan kepada, diketuk pintunya otomatis, ada apa Pak Bahram? Nih saya beri makanan. Imung banar bubuannya, imung banar ibu muslimah sama anak-anaknya, senang banar. Maka kata Abdullah bin Mubarak, nah ini yang kata beliau tadi, nah baginya si Bahran, suka olehmu bahwasannya Nabi SAW berkirim salam kepada engkau. Nah katanya Ibnu Mubarak, nah ini kebaikan yang bikin Allah ridho, Rasulullah ridho. Apakah kamu suka suatu aku beri kabar yang istimewa? Apakah berapa? Aku tidur di Mekah, mimpi nabiku. Nah, untuk menyampaikan salam kepadamu Allah ridho. Aku nggak tahu, kamu nggak tahu, karena perintah beliau aku ke sini. Ini yang ternyata bikin Nabi uluk salam atau ilim salam dan Allah ridho sama kamu. Nah, dan sabdanya Nabi Ustaz Sidin, bahwasannya Allah telah ridho daripada engkau, maka masuklah Islam ya si Bahram. Nah, dikisahkan bahwa dia dapat salam dari Nabi dan Allah ridho, Bahram dapat hidayah. Kemudian Bahram masuk Islam, berkah sedekah. Makanya mari kita berbuat semacam ini sebisa kita. Abah ini kalau di warung, kalau membeli sama orang, apalagi orang kelihatan nggak mampu, saya berusaha membelikan. Harapan saya gini, dia senang, doakan saya. Dan saya berharap santri-santri gitu, berbuat hal yang positif. Mun duit cari-carian semua. Ya belum, kita bagus sugih tapi yang bermanfaat. Ini kalau kita butuh, ada orang memerlukan, orang perlu benar, ada orang-orang yang alim tidak mau minta, dia malu. Kita-kita aja yang harus peka, berbuat hal yang kecil tapi jangan diremehkan. Yang kecil ini bisa bikin Allah ridho. Kadang-kadang itu yang saya senang. Saya berharap juga Allah memberi rezeki lebih luas sehingga ingin sekali membagikan rezeki itu di tempat-tempat yang memang memerlukan. Karena hal ini, bayangkan, bikin Allah ridho Bahram, memberi makan orang miskin yang memerlukan. Ingin sekali seperti ini. Karena Allah bersifat Rahman Rahim, siapa yang bersifat Rahman Rahim, maka orang itu disayang Allah. Allah ridho sama dia.
Maka semoga kita bisa mencontoh yang demikian ini, kisah Bahram. Nah, akhirnya Bahram itu masuk Islam. Siapa nggak tersentuh hatinya dalam Islam Rasulullah? Allah yang punya zakat ridha. Subhanallah, ya Allah, ya Allah. Nah, dan baik Islam dengan berkah memuliakan orang miskin. Nah, lagi jirannya. Ada dua. Dengan bersedekah ada dua di sini keistimewaan. Dia memuliakan tetangganya yang miskin dengan memberi sedekah. Kita sepeka. Kalau kita diberi rezeki yang lebih, kita lihat tetangga-tetangga kita yang memerlukan. Tetangga itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 50 rumah ke kanan ke kiri, itu tetangga kita. Karena ada hadisnya tuh, amantu billah wal yaumil akhir fal yukrim jiran, fal yukrim jirona. Hati-hati ini artinya kalau kamu beriman sama Allah dan hari akhir, maka muliakan tamu, tetanggamu. Nah, salah satunya ya ini. Seperti Bahram dapat istimewa, Allah ridho, dapat salam, subhanallah. Nah, semoga kita bisa demikian juga. Amin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahurul huril aini, maharul huril aini, maharul huril aini qabdatut tamri wa falqul khobzi. Ini maharul huril aini qabdatut tamri wa falqul khobzi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kawin bidadari, kawin bidadari itu segenggam buah kurma, tamrun kurma. Ya huril in, ya bidadari pun ain itu mata. Huril in. Kawin bidadari itu segenggam buah kurma, tamrun kurma, dan sebelah roti, yakni yang disodakoh dengan keduanya kurma dan roti. Artinya gini, kadang kalau kita menikah ada jujurannya. Jujuran bidadari ini ada yang orang sodakoh 1 genggam kurma dan 1 genggam roti, ikhlas diterima. Ternyata ini menjadi mas kawinnya, jujurannya ke bidadari. Artinya ada orang yang sodakoh sedikit, segenggam kurma dan segenggam roti atau sebilah roti lah, dan diterima, menjadi asbab dia itu masuk surga dan dikawinkan dengan bidadari. Makanya ini teorinya, prakteknya masing-masing. Seringnya kita berusaha ya sedekah, jangan diremehkan. Segenggam kurma aja sama sebilah roti bisa menjadi asbab Allah ridho karena kita ikhlas dan berilmu dengan dasar perintah Allah dan Rasulnya, dan bisa dikawinkan dengan bidadari, menjadi mas kawinnya bidadari. Subhanallah, berkah sedekah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana qasa malun min sadaqatin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada kurang harta daripada sedekah, tetapi menambah ia sedekahkan dia harta pada dunia dengan berkah padanya harta, dan menolakkan kebinasaan daripadanya harta, dan pada akhirat dengan dibalaskan pahalanya itu berlipat-lipat. Ya Allah, nah, pahala sedekah nih. Jadi ujar Nabi, orang yang sedekah itu
dohirnya kelihatan kurang duitnya. Padahal hakikatnya dia itu menambahi akan duitnya dengan sedekah itu. Dan di dunia tambah berkah. Harta yang disedekahi kata Nabi tambah bertambah, melipat-melipat dan berkah. Nah, dan menolak kebinasaan daripadanya maling rampok. Ya kalau ingin harta kita aman tuh ya disedekah ya, minimal dizakati lah. Burung-burung nanti ini yang nanam padi nih supaya nggak diambil oleh hama-hama yang merusak padi, dizakati, disedekah. Kalau belum satu nisab disedekah, sudah satu nisab dizakati. Karena zakat sedekah itu bisa mengamankan harta kita. Menjauh centeng-centeng macam-macam. Pertama berkah harta kita, duitnya berlipat, di akhirat dibalas gandanya oleh Allah Ta'ala. Jadi satu hari guru saya orangnya sugih. Saya tanya, kok enggak pakai pengawal guru? Aku sudah dilindungi dengan sedekahku. Ini ada dalilnya. Karena sedang sedekah, Allah akan lindungi. Inilah keistimewaan sedekah. Dan semoga lah orang sedekah karena punya duit. Dan semoga kita termasuk orang yang banyak duit, yang berkah, bisa sedekah. Sehingga manfaatnya bukan untuk diri kita, keluarga kita, tapi untuk orang lain. Bukan sedikit pengajiannya. Semoga Allah memberi berkah, nikmat, walaupun sedikit. Akhiru kalam, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aqrib ilmi wa zidna bil hilmi wa aqrib bitaqwa wa jami' bil afiyah. Allahumma taubatul maghfirah wa tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa hasanul khatimah wa man yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man tawakkal 'ala Allahi hasbuh innallaha baligh amri qad ja'al kullu shay'in qadiran agrina bil ilmi wal malbulus barakati ma jalisul ilmi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wallahu muwaffiq ila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.